Selamat pagi. Hari ini saya ingin berbagi hal yang saya syukuri atas kebaikan Tuhan. Setiap pagi ketika saya membuka jendela di bagian belakang dekat dapur, saya biasanya akan mendengar kicauan dari burung-burung yang hinggap di pohon nangka yang tumbuh di belakang rumah. Lagu itu begitu indah dari kicauan-kicauannya. Saya pun mencari tahu mengapa burung berkicau di pagi hari. Saya dapatkan dari artikel liputan6.com yang terbit bulan November tahun lalu menjelaskan bahwa burung berkicau di pagi hari adalah suatu naluriah, suatu alamiahnya mereka melakukan hal tersebut. Alasannya adalah ketika mereka berkicau itu menandakan bahwa daerah itu adalah teritori mereka, di mana mereka mencari makanan, sehingga itu mencegah burung-burung lain untuk datang mendekat mereka. Selain itu, diberitahukan bahwa yang biasanya berkicau di pagi hari adalah pejantan. Namun ada juga betina, tapi didominasi oleh yang jantan. Yang menarik dari artikel tersebut, saya mendapati alasan lain mengapa burung-burung berkicau di pagi hari, yaitu menandakan kepada burung-burung lain yang mendengar kicauan mereka bahwa burung tersebut selamat dari hal-hal yang terjadi di malam hari. Itu adalah salah satu bentuk ucapan syukur dari ciptaan Tuhan yang kecil ini, bahwa mereka berhasil selamat melewati malam sebelumnya. Karena kehidupan di alam liar tidak ada yang tahu. Mereka bisa saja dapat dimangsa oleh predator ataupun musuh-musuh mereka saat malam hari. Tapi ketika mereka bangun di pagi hari, mereka berkicau dengan sangat semangat, memberitahukan kepada burung-burung yang lain bahwa mereka berhasil selamat. Saya bersyukur untuk informasi ini. Ini menguatkan saya bahwa burung yang kecil saja dapat mengerti bagaimana bersyukur kepada Tuhan Sang Pencipta. Apalagi saya dan kita, manusia yang diciptakan secara khusus oleh Tuhan Allah kita. Marilah kita ketika mengawali hari, ketika membuka mata di pagi hari, kita akan bersyukur pertama kali kepada Tuhan yang telah memberikan kita perlindungan sepanjang istirahat dan masih diberikan kesempatan untuk memiliki hari yang baru. Dan kiranya para suami, para ayah dalam setiap rumah tangga, sebagai imam dalam rumah tangga, akan memimpin, membawa setiap anggota keluarganya untuk mendirikan mesbah pagi, ataupun mendirikan ucapan syukur di dalam satu ibadah bersama-sama satu keluarga. Dan itu pun akan menyenangkan hati Tuhan. Inilah hal yang saya syukuri, mari kita bersama-sama terus bersyukur. Kita mulai dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baiklah, judul bacaan renungan pagi kita hari ini 9 September ialah Allah memenuhi kita dengan kasih-Nya. Ayat intinya tertulis di dalam Lukas 5 ayat yang ke-38. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Penjelasannya, kita harus dengan bersungguh-sungguh berusaha mengetahui dan menghargai kebenaran, sehingga kita bisa menyampaikannya kepada orang lain sebagaimana di dalam Yesus. Kita perlu memiliki perkiraan tepat tentang nilai jiwa kita sendiri. Kemudian, kita tidak akan sembrono dengan tingkah laku kita sekarang ini. Kita harus berusaha dengan sikap paling bersungguh-sungguh mencari tahu jalan Allah. Dan doa kita senantiasa adalah agar kita memiliki pemikiran tentang Yesus, agar kita dapat dibentuk dan diarahkan sama dengan Dia. Dengan memandang Yesus dan keindahannya, mata kita tertuju pada Dia, maka kita bisa diubah ke dalam gambarnya. Kesudahan sudah dekat, jangan ada waktu yang kita sia-siakan. Terang harus memancar dari umat Allah dalam sinar yang cemerlang dan berbeda, membawa Yesus ke hadapan gereja-gereja dan ke hadapan dunia. Alat-alat yang digunakan adalah jiwa-jiwa yang dengan senang hati menerima cahaya kebenaran yang disampaikan Allah kepada mereka.
Ini adalah agen-agen Tuhan untuk mengkomunikasikan pengetahuan kebenaran kepada dunia. Jika melalui kasih karunia Kristus, umatnya akan menjadi bejana-bejana yang baru. Ia akan mengisinya dengan anggur yang baru. Tuhan akan memberikan cahaya tambahan dan kebenaran lama akan dipulihkan dan diganti dalam bingkai kebenaran, dan kemanapun pekerja-pekerja itu pergi, mereka akan menang. Sebagai duta Kristus, mereka harus menyelidiki kitab suci untuk mencari kebenaran yang telah tersembunyi di bawah sampah kesalahan. Dan setiap sinar yang diterima harus disampaikan kepada orang lain. Satu perhatian yang tersebar luas, satu pokok pembicaraan akan menelan semua yang lain. Kristus, kebenaran kita. Akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Inilah yang perlu dibawa ke semua gereja kita. Tuhan ingin setiap jiwa beralih kepada kasih yang mula-mula. Dia ingin semua memiliki emas iman dan kasih, sehingga mereka dapat mengambil dari perbendaharaan untuk diberikan kepada orang lain yang membutuhkannya. Aplikasi bagi kita hari ini, mari kita mengatakan ya pada panggilan Tuhan kepada kita untuk turut serta mengambil bagian, berperan dalam agen-agen pekabaran firman Tuhan saat ini di generasi kita. Slogan kita awali hari ini dengan renungan pagi. Untuk firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, yang memiliki seluruh isi alam semesta termasuk diri kami. Kiranya Tuhan akan menggunakan kami, mengutus kami kemanapun Tuhan inginkan. Dan biarlah apapun yang kami miliki, baik waktu, talenta, kemampuan, itu semua boleh sarana yang digunakan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran kepada lebih banyak lagi orang. Untuk itu Bapa, kiranya Engkau berkenan memberkati kami, terutama dalam hal kesehatan, sehingga dengan kesehatan yang prima, kami akan terus melakukan pekerjaan ini dengan sukacita dan semakin banyak kesaksian yang dapat kami bagikan kepada orang-orang di sekitar kami untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kiranya juga Tuhan akan turut memberkati orang-orang yang kami kasihi, baik yang berada dekat dengan kami maupun yang terpisah jauh dari kami. Biarlah penyertaan Tuhan juga boleh menjadi bagian mereka semua. Mohon ampunilah kami orang berdosa, di dalam nama Yesus kami bawa doa ini. Amin. Terima kasih banyak. Mari kita berjumpa kembali esok hari untuk kelanjutan renungan pagi kita. Sampai jumpa, milikilah alasan untuk bersyukur karena setiap hari adalah kesempatan luar biasa yang Tuhan berikan untuk kita. Tuhan memberkati. Amin.